Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sehat jamaah? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang hadir semuanya Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki hal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah memberatkan timbangan kita di surganya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya dalam kajian malam Jumat. Dan ternyata kalau di folder yang saya miliki Bapak Ibu, ini kali ke-10 saya ngisi kajian malam Jumat begitu. Alhamdulillah. Dan sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, insya Allah kalau saya kebagian jadwal, kita akan melanjutkan kajian syirah. Ngerti nggih? Kalau kemarin kita sudah membahas sesuatu yang agak-agak sedih begitu, yaitu wafatnya orang-orang yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini kita akan membahas tema selanjutnya, yaitu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nubuah. Artinya sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq itu di usia 40. Nah, jadi mari kita bahas apa yang terjadi sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Ngerti nggih? Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu adalah pribadi yang dari kecil tidak suka hidup beramai-ramai. Istilah zaman sekarang itu tidak suka hahaha begitu loh Bapak Ibu. Jadi beliau itu sering bermuhasabah dan tidak suka beramai-ramai. Bukan tidak suka bersosialisasi ya Bapak Ibu, tapi tidak suka bercanda gurau yang berlebihan. Diriwayatkan Rasulullah itu tidak pernah ketawa sampai terbahak-bahak begitu. Ya senyum ala kadarnya begitu Bapak Ibu. Ya. Kita kan kalau lucu banget ya ketawanya yo. Ya pastinya tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini sering beliau lakukan sampai beliau berusia 40 tahun. Maka kalau kita mengkaji syirah, wahyu yang pertama turun itu kan ketika Rasulullah sedang menyendiri di gua Hira. Ya, nanti akan kita bahas. Sebelum kita lanjut, dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Yang artinya adalah tempat yang paling dicintai Allah itu di mana? Di masjid. Dan tempat yang tidak disukai Allah itu di mana? Di pasar. Lah Ustaz, saya nyambut gawenya di pasar. Ya kalau nyambut gawe kan beda cerita, betul tidak? Tapi kalau berbelanja jangan suka berlama-lama di pasar. Dan hari ini pasar jangan dianggap hanya pasar tradisional, pun pasar modern seperti mall, betul. Ada JCM, ada SCH, ada dan lain sebagainya. Jadi tempat yang paling Allah cintai di mana? Halo, di mana? Masjid. Yang tidak Allah sukai di mana? Di pasar. Artinya apa? Harusnya kita lebih senang ke masjid daripada ke pasar. Betul atau betul? Bu, halo, jenengan kalau belanja berapa jam Bu? Sejam cukup nggak Bu? Nah, suaminya bilang nggak cukup itu. Berarti sejam termasuk cepat, betul? Lah jenengan kalau sholat di masjid ada nggak sejam? Pengen tahu saya orangnya yang mana kan begitu. Tapi minimal kita bisa bersaksi kepada Allah, ya Allah setiap malam Jumat ba'da maghrib saya tidak pulang. Saya i'tikaf
mengkaji ilmu agama, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ba'da isya jamaah saya baru pulang. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini akan memberatkan timbangan kita di surga. Allahumma. Penting, Bu. Jadi tempat yang Allah cintai itu masjid. Maka ada istilah al-masjidu baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Ada video itu bagus sekali. Ada seorang, mohon maaf, namanya Kamal. Kamal ini tidak bisa berjalan. Susah untuk berjalan. Harus dengan bantuan tongkat dan seterusnya. Tapi Kamal itu setiap hari berangkat ke masjid sebelum azan, paling terlambat sebelum iqomah. Ketika ditanya, ya Kamal, kenapa engkau melakukan ini semua? Apa jawabannya? Ana uhibbullah, aku cinta kepada Allah. Wal masjidu baitullah, dan masjid itu adalah rumah Allah. Wa ana uhibbul masjid, maka aku cinta kepada masjid. Halo, Bapak Ibu masih ingat nggak dulu waktu masa-masa pertama kali jatuh cinta? Masih ingat tidak? Masih ingat, Bu? Percaya saya, Bu. Kita itu kalau mencintai seseorang, segala sesuatu yang melekat dengan orang itu kita senang. Betul atau betul? Saya itu cinta sama istri saya. Ya iyalah. Istri saya itu sebelum menikah sudah punya motor. Motornya Beat warna hitam. Setiap saya melihat Beat warna hitam, saya senyum sendiri, Bu. Ingat yang punya Beat warna hitam. Betul atau betul? Maka ada istilah, bukan istilah, ada orang panggilannya, julukannya Laila Majnun. Kenapa? Karena dia tergila-gila dengan seorang wanita yang bernama Laila. Bahkan kata dia, sendalnya Laila lebih kucintai daripada dunia dan seisinya. Makan itu cinta, kan begitu. Tapi begini loh, naluri seseorang, kalau mencintai seseorang, maka segala sesuatu yang melekat dengan orang itu dia akan senang. Saya itu Bapak Ibu kalau di rumah saya, tugas jemur baju itu saya. Itu saya kalau jemur baju anak saya, sambil jemur saya senyum-senyum sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya cinta sama yang punya baju itu. Pun semikian, kalau kita cinta kepada Allah, maka segala sesuatu yang melekat dengan Allah kita cinta. Al-masjidu baitullah, masjid adalah rumah Allah. Wa ana uhibbul masjid, maka aku cinta kepada masjid. Wal Qur'anu kitabullah, dan Al-Qur'an adalah kitab Allah. Wa ana uhibbul Qur'an, maka aku mencintai Halo? Hai? Jadi kalau saya tanya, Bapak Ibu kalau mau tak kasih duit atau tak bayarin, mau jalan-jalan kemana? Kemana? Kan kalau seandainya, kan sudah saya kasih tahu, kalau seandainya, ya nggak mungkin, Ustadznya yo, Sleman Bantul tolong. Kalau seandainya punya duit banyak, kalau tak bayarin pesawat, mau terbang kemana? Nah, kalau jawaban berdasarkan iman, jawabannya adalah 3 masjid. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua apa? Masjid Nabawi. Yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Sholat di 3 masjid ini pahalanya jauh lebih besar daripada sholat di Masjid Muhtadin. Loh, serius ini. Tapi karena jenengan tidak bisa setiap hari ke masjid ini, betul? Maka setiap hari ke Masjid Muhtadin. Kenapa masjid itu menjadi tempat yang mulia? Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah yang memperjalankan. Nanti ada insya Allah tema khusus membahas Isra Mi'raj. Nanti saya jelaskan buruk itu bentuknya seperti apa, bagaimanakah kondisinya. Nah, nanti ada itu di materi Isra Mi'raj. Nggak tahu, mungkin sekitar 3-4 pertemuan lagi. Minal masjidil aqsa ilal masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada 2 masjid suci di situ. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Kenapa kok suci? Kenapa kok mulia? Alladzi barakna haulahu. Karena di masjid itu Allah berikan keberkahan. Hai, Bapak Ibu, jujur. Sakjane kalau jenengan itu dari maghrib sampai isya duduk baca buku,
atau duduk membaca Al-Quran, atau duduk mendengarkan pengajian di YouTube sampai azan Isya, bisa tidak kira-kira? Bisa tidak? Sekarang saya mau nanya, apakah jenengan lakukan itu di luar hari Kamis? Katanya bisa. Pernah nggak? Ya enggak. Pertanyaannya, kenapa hari Kamis bisa? Yang pertama adalah karena berjamaah. Betul atau betul? Dan yang kedua, karena inilah keberkahan yang namanya masjid. Maka ngaji sejam 2 jam nggak kerasa kalau di masjid. Tapi kalau di rumah, baru 5 menit sudah ngongap-ngangop. Betul atau betul? Ada nggak di sini orang kalau pengajian suka ngantuk? Ada nggak orangnya di sini? Ada, Bu. Mukenahnya warna apa, Bu? Mukenahnya pengen tahu. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan itu yang mendapatkan naungan di hari kiamat, dan tidak ada naungan kecuali dari Allah di saat itu. Apa yang kedua? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dengan kecintaan kepada ibadah. Kalau orang tua sudah pensiun, sudah 60 up, itu rajin ke masjid, itu yo biasa, betul atau betul? Tapi kalau anak muda rajin ke masjid, itulah yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Allahumma. Makanya saya lihat ini kok muhtadin ini jamaahnya kok muda-muda begitu. Betul tidak? Muda-muda. Saya tuh senang banyak anak-anak di masjid gitu. Kenapa? Dulu saya waktu kecil kerjaannya lari sana lari sini. Kalau ada Pak RT datang langsung diem. Kenapa? Pak RT saya tuh galaknya luar biasa. Galak sekali. Lah ternyata gara-gara saya itu udah-udah ke masjid, alhamdulillah sampai sekarang masih sering ke masjid. Nah, ini yang nomor 3 Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Orang yang mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan dari Allah, rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Halo? Kalau saya sering bilang kepada anak zaman sekarang, Bapak Ibu, sekarang itu tidak zamannya mikirin mantan. Sekarang itu zamannya mikirin masjid. Kalau hati kita terikat dengan masjid, terpaut dengan masjid, selalu mikirin masjid, itulah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Allahumma. Dan saya yakin banyak jamaah muhtadin yang mikirin masjid. Buktinya apa? Buktinya karpetnya empuk, betul. Buktinya AC-nya dingin, betul. Buktinya sound systemnya bagus, betul. Buktinya tehnya anget, ya. Proyektornya pun habis di servis, kan begitu. Dan ternyata Bapak Ibu, hati yang terikat dengan masjid, pikiran yang memikirkan masjid, itulah yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Allahumma. Sambil nonton video, Bapak Ibu bisa dinikmati snack dan tehnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Sebab banyak orang kaya tidak sanggup mengerjakannya. Jangankan sehari 5 waktu, bahkan banyak pula yang seminggu sekali pun tak mampu. Tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah tinggal di sana. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Karena orang pintar dan pandai pun sedang tidak mampu melakukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke Universitas Eropa ataupun ke Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara. Namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah tercipta S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid.
Karena para pemuda yang kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun sering mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman di Jepang. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai rohmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh Nabi-Mu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa akan rohmu. Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walaupun engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi mengenal rohmu. Perjalanan terberat dan terjauh adalah perjalanan ke banyak orang sehat, anak muda, hobinya lari 5 kilo, 10 kilo, maraton 40 kilometer, tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Banyak orang-orang yang hobinya manjat gunung, Gunung Semeru didaki, Gunung Rinjani didaki, Puncak Jayawijaya didaki, Gunung Gamping didaki, Masya Allah. Tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Banyak orang itu Bapak Ibu, antar negara itu sudah kayak Sleman Bantul, pagi di Indonesia, malamnya di Eropa, besoknya di Amerika. Antar negara sudah kayak Sleman Bantul, tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Kenapa seperti itu? Karena untuk melangkah ke masjid bukan hanya kaki yang berjalan, bukan hanya kendaraan roda yang berputar, tapi harus ada yang namanya iman. Dan ternyata perjalanan yang akan membahagiakan kedua orang tua di hari kiamat, perjalanan yang akan memberatkan timbangan kita di surga di hari kiamat adalah perjalanan kita ke masjid. Betul atau betul? Maka yuk ke masjid. Jangan sampai sekali ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk disolatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa kata Rasulullah? Ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang Allah cintai itu masjid, dan yang tidak Allah sukai itu adalah pasar atau tempat-tempat hiburan. Jamaah dirahmati Allah. Ibunda Aisyah itu menjelaskan, menceritakan, sebelum wahyu turun, Rasulullah itu sering melihat ar-ru'yah as-shadiqah dalam mimpinya. Jadi Rasulullah itu sering mendapatkan mimpi yang berulang. Dan ini mimpi yang benar Bapak Ibu. Maka disebut dengan ru'yah as-shadiqah, penglihatan yang benar. Banyak Nabi dan Rasul itu mendapatkan wahyu dari mimpi, mendapatkan petunjuk dari mimpi. Misalnya Idul Adha, ini ayat sering dibahas. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adzbahuka, aku Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu le? Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Kalau Nabi, Bapak Ibu, mimpi bisa menjadi petunjuk. Kalau kita yo enggak gitu. Betul atau betul? Karena kadang-kadang ada itu istri cemberut, mengkerut, mencucut. Kenapa? Semalam mimpi suaminya nikah lagi. Padahal hanya mimpi. Bapak-bapak juga sama, bangun-bangun kok senyum. Kenapa Pak? Mimpi nikah lagi. Gak apa-apa Bu, yang penting dalam mimpi, bukan kenyang. Betul atau betul? Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyaksikan ada cahaya terang yang menyerupai cahaya fajar yang menandakan datangnya kebenaran. Dan mimpi ini berulang. Maka inilah yang juga mendasari kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira.
Gua Hiro itu lokasinya di Jabal Nur, Bapak Ibu. Kita berdoa semoga Allah izinkan kita untuk ke Gua Hiro. Allahumma, minimal kalau kita ke Gua Hiro, kita sedang melakukan ibadah umroh ataupun haji. Gua Hiro ini letaknya 2 mil dari Mekah. Untuk apa? Untuk berduaan, berkholwat bersama siapa? Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati yang kotor dari berbagai macam kemaksiatan. Makanya tadi sebagai mukadimah, Rasulullah itu adalah orang yang suka menyendiri. Untuk apa? Bermuhasabah. Untuk apa? Untuk mensucikan hati. Istilahnya adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu pensucian. Nafas itu adalah jiwa. Jadi kita itu berdua berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau tadi kita lanjutkan hadis yang menjelaskan 7 golongan yang mendapatkan naungan, salah satunya adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Artinya adalah seseorang yang di sepertiga malamnya dia bangun sendiri, tidak ada orang yang tahu, hanya dia berdua dengan Allah, dan ketika itu dia meneteskan air mata. Maka air mata itulah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Allahumma. Halo, Bapak Ibu pernah nggak nangis karena mikirin dosa? Pernah tidak? Pernah atau sering? Atau cowarang? Atau enggak pernah? Pernah tidak? Kalau kita tidak bisa meneteskan air mata karena mengingat dosa, maka menangislah karena engkau tidak bisa menangis karena dosa. Kenapa? Nangis itu bukan tanda cengeng Bapak Ibu, tapi air mata adalah tanda kelembutan hati. Makanya Umar bin Khattab, orang yang dibilang singa padang pasir itu, ternyata adalah orang yang sepertiga malam sering meneteskan air mata. Halo? Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tazkiyatun nafas itu adalah upaya membersihkan diri dari sifat kebuasan, kebinatangan, dan setan yang diisi dengan sifat-sifat terpuji. Mohon maaf, kok ada kata kehewanan, kok ada kata setan, Ustadz? Kehewanan kita bahas. Ada istilah begini Bapak Ibu, al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu ibarat hewan yang berbicara. Kenapa begitu? Manusia itu mendapatkan nafsu sebagaimana Allah berikan nafsu kepada hewan. Tapi manusia juga memiliki akal sebagaimana akal yang Allah berikan kepada malaikat. Maka ketika manusia itu mengedepankan akalnya, bahkan dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia mengedepankan nafsunya, dia lebih hina daripada hewan. Na'udzubillah min. Halo. Bapak Ibu tahu bajing di pohon, ya toh? Itu yo paling mentok makan pohon kepala, betul tidak? Apa Bu? Makasih, berarti fokus. Itu paling 1-2 pohon selesai, betul? Tapi kalau bajing yang satunya lagi, itu pohon berhektar-hektar ditebang sama dia. Betul tidak? Do you know codet? Apa codet itu? Kelelawar. Itu paling makan buah 2-3 kenyang pulang, betul? Tapi kalau codet berdasi, itu yo aspal dimakan, betul tidak? Jembatan yo dimakan. Maka sebagai manusia kita harus mengedepankan akal daripada nafsu. Yang kedua sifat setan. Loh kok begitu Ustadz? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nas, apa kata Allah? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Setan itu tugasnya, kerjaannya menggoda manusia. Dari apa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Berarti setan itu ada yang dalam wujud jin dan ada yang dalam wujud manusia. Kira-kira mana yang lebih bahaya, dalam wujud jin atau manusia? Hah? Lah, pernah ketemu kok? Jawabannya kompak seperti itu. Bapak Ibu kalau ketemu setan dalam wujud jin, bacakan ayat kursi, dia lari Bapak Ibu. Tapi kalau ketemu setan dalam wujud manusia, jenengan bacakan ayat kursi, yo dia senyum-senyum. Betul? Yang seperti itu harus dilempar kursi baru lari Bapak Ibu. Nah, tazkiyatun nafs itu membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tadi itu, diganti dengan sifat-sifat terpuji. Al-Ghazali menjelaskan ada 3 fase tazkiyatun nafs. Bapak Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, kita ngaji sejarah tidak hanya cerita tok, betul tidak? Tapi kita akan mengkaji lebih dalam hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari setiap kisah. Biar apa? Biar lebih bisa kita renungkan dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan. 1. Memfokuskan hati, pikiran hanya kepada Allah. Dengan apa? Berzikir, lisan, batin, dan perbuatan. Kedua, perwujudan sifat-sifat Allah dalam aktivitas kehidupan kita. Dan yang ketiga, membiasakan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas fasenya satu persatu. Pertama adalah memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah dengan berzikir, baik lisan dan perbuatan. Kenapa begitu? Karena memang orang beriman itu akan tenang ketika dia mengingat Allah. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi kalau mau mendapatkan ketenangan, kuncinya satu, apa? Mengingat Allah. Halo? Sekarang saya mau nanya, jujur, jenengan hidupnya tenang tidak? Ada nggak yang ditakuti atau dikhawatirkan? Ada, katanya tenang. Khawatir nggak punya duit, betul? Khawatir anaknya tidak baik, betul? Anak sudah lulus, khawatir anaknya belum dapat kerja, betul? Anak sudah kerja, khawatir anaknya belum dapat jodoh. Sudah lulus, sudah kerja, sudah dapat jodoh, khawatir belum punya sudah punya rumah, sudah punya jodoh, sudah punya pekerjaan, khawatir belum punya sudah punya semua, khawatir belum punya. Ya itulah manusia Bapak Ibu. Dikasih 1 gunung emas, bukannya cukup, tapi dia malah minta lagi. Betul atau betul? Bapak Ibu, kita doakan saudara kita di Sumatera, Allah berikan kesabaran. Semoga Allah berikan bantuan agar mereka bisa kembali pulih bersama kita. Bapak Ibu, itu penyebabnya adalah deforestasi. Wah, ini agak ilmiah nih Bapak Ibu. Atau penggundulan, bukan rambut, hutan. Apa alasannya? Untuk ini, untuk itu. Betul atau betul? Kenapa seperti itu? Padahal Indonesia sudah kaya karena manusia tidak ada puasnya. Doharul fasadu fil barri bima kasabat aydin nas. Rusaknya semuanya itu karena ulah siapa? Manusia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci ketenangan itu adalah mengingat Allah. Jadi kalau hari ini kita tidak tenang, bisa dipastikan penyebabnya karena kita tidak sedang memikirkan Allah. Betul atau betul? Loh, mohon maaf, saya itu sering ngisi kajian soal tazkiyatun nafas atau soal hati ini Bapak Ibu. Itu yo kalau saya di rumah mikirin dunia, itu yo
mumet. Betul atau betul? Tapi kalau kita memikirkan Allah, insya Allah ala bidzikrillahi tatsmainnul, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Halo, saya mau cerita Bapak Ibu, boleh? Ada ulama yang sedang berjalan di pinggir jalan. Kisahnya Bapak Ibu, saat itu sedang terjadi kemarau panjang. Orang-orang semuanya cuma dua, khawatir dan sedih. Kenapa? Khawatir tidak bisa makan, sedih karena tidak bisa makan, karena kemarau amat sangat panjang, tidak ada gandum yang tumbuh. Jadi semua orang kekurangan makan. Maka satu kota itu sedih semuanya, nggak ada yang happy. Lah kok bisa ulama yang sedang berjalan ini di pinggir jalan, dia lihat ada seorang budak yang sedang tersenyum lebar dan dia bernyanyi. Tenang sekali hidupnya. Maka ulama ini bertanya, ya fulan, di saat semua orang khawatir, di saat orang takut, di saat orang sedih, apa yang membuat engkau itu begitu tenang dan bahagia? Bapak Ibu, jangan tahu penyebabnya apa? Perhatikan jawaban budak ini. Syekh, saya ini adalah seorang budak yang mana tuan saya adalah juragan gandum. Maka saya tahu persis di saat banyak orang tidak punya gandum, tuan saya punya cukup banyak persediaan gandum. Asalkan saya nurut, asalkan saya rajin, asalkan apa yang diminta tuan saya kerjakan, maka pasti saya akan kenyang, saya akan mendapatkan makan. Itulah alasan kenapa di saat banyak orang sedih, saya tenang dan saya bahagia. Halo, Bapak Ibu, ketika ulama ini dengar jawabannya langsung pingsan. Maka ketika ulama itu sadar, apa yang membuat dia pingsan Bapak Ibu? Ulama ini pingsan karena dia merasa terpukul. Kenapa merasa terpukul? Dia berpikir begini, bagaimana mungkin seorang budak hanya karena punya tuan juragan gandum, dia bisa tenang dan senang dalam kehidupan. Dan saya itu punya Allah yang maha segalanya. Kenapa saya tidak senang? Kenapa saya tidak tenang? Halo? Betul tidak kira-kira? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menjelaskan dalam untayan kalimat yang sangat indah Bapak Ibu. Kamu bisa tenang naik pesawat padahal kamu tidak kenal siapa pilotnya. Kamu bisa tenang naik kapal padahal kamu tidak kenal siapa nahkodanya. Kamu bisa tenang naik kereta padahal engkau tidak kenal siapa masinisnya. Engkau bisa tenang naik bis padahal engkau tidak kenal siapa. Dan bagaimana mungkin engkau tidak tenang hidup di dunia padahal engkau tahu, engkau kenal siapa pemilik dunia dan seisinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Halo. Ini masalah iman Bapak Ibu. Bukan masalah yang lain, ini masalah apa? Iman. Iman itulah sumber ketenangan. Alah, kita coba. Saya sering buktikan di masjid itu. Orang tua zaman dulu tuh imannya luar biasa. Punya anak banyak, yo tenang-tenang saja. Yo nggak stres, yo tenang. Ditanya, Pak, Bu, nggak pusing anaknya banyak? Ustadz. Banyak anak yo banyak. Tiap anak yo bawa rezekinya masing. Betul tidak? Coba kita buktikan. Bapak Ibu yang dua bersaudara, cung. Nggak ada, tiga. Cung, tuh tiga.
Banyak atau sedikit Bu? 3? Dikit. Orang dulu kok 3. 4, Cung, 4. Tuh 4. Banyak dikit Pak? Dikit. 5. Ayo 5. Tuh 5. 6. Lebih. Masya Allah. 6. 7. Lah. 8. Nah. 9. 10. Loh 10. Masya Allah. Lebih dari 10. Mana? Ada? Ibu saya 11 Bapak Ibu. 11 bersaudara. Ibu saya cuma 1. Tuh. Tenang toh. Anak 10, anak 8, anak 7 yo tenang. Tiap anak yo punya rezekinya masing. Nggak perlu khawatir. Itu iman Bapak Ibu. Coba anak zaman sekarang, istrinya baru hamil belum lahiran, udah bingung nanti sekolahnya gimana. Masya Allah, lahir aja belum kok sudah bingung sekolah di mana itu. Coba, benar tidak? Lihat jenengan yang punya cucu tuh loh, yang punya cucu. Lihat itu anak menantu jenengan. Anak masih kecil udah bingung masa depannya gimana. Betul tidak? Alladzina amanu tatsma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatsma'innul qulub. Ini drama Korea, jenengan ngertos betul ya? Coba kita lihat, tonton dulu ya. Kayaknya udah siap ke jus selanjutnya. Aku hanya mau apa? Bapak kemana? Gimana? Sudah siap 1 jus hari ini? Kehilangan kekasih memang sakit, namun kehilangan hafalan jauh lebih menyakitkan. Ayo muroja. Ayo murojaah, ayo baca Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu punya sifat yaitu penyembuh. Dan Quran itu memberikan ketenangan. Makanya salah satu metode tibun nabawiyah atau pengobatan ala Nabi itu salah satunya dengan apa? Ruqyah. Dan ruqyah itu jangan diartikan hanya untuk orang kesurupan loh Bapak Ibu. Ruqyah itu buat kita yang sedang baik-baik saja pun baik. Betul tidak? Dan sebaik-baik ruqyah adalah yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, ini penting. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yuk kita belajar mencintai Al-Qur'an. Nih, penyebab sakit hati, penyebab kecewa cuma satu, apa? Ada di hati kita selain Allah. Alladzina amanu tatsma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Maka hati itu ada 3. Pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang terakhir adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Maka salah satu metode membersihkan hati adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi setelah dia berzikir kepada Allah yang pada akhirnya akan membuat hatinya semakin jernih, maka tahap kedua adalah dia mewujudkan sifat-sifat Allah dalam kebiasaan, dalam aktivitas sehari-hari. Untuk itu saya mau bahas diskusi 2 orang soleh. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay bin Ka'ab, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Bapak Ibu, kalau jenengan ditanya sama Umar bin Khattab, jenengan mau jawab apa?
Takwa adalah antuk minum bila dan seterusnya begitu. Umar pasti lebih alim, pasti lebih tahu, pasti lebih soleh. Maka Ubay bin Ka'ab tidak menjawab pertanyaan itu, tapi beliau justru balik nanya, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Apa jawaban Umar? Pernah. Apa yang kau lakukan? Tanya Ubay bin Ka'ab. Umar menjawab, aku akan berhati-hati, dan Ubay mengatakan itulah takwa. Takwa itu apa Bapak Ibu? Berhati-hati. Maka orang yang bertakwa, dia akan berhati-hati dalam setiap aspek kehidupan. Betul atau betul? Kenapa seperti itu? Karena dia tahu dimanapun dia berada. Allah tahu tidak? Tahu. Ada kiai itu punya santri favorit. Santri yang lain tuh yo protes, Pak Kiai, kenapa jenengan itu kok seneng sama santri ini? Kita kan juga santri jenengan. Kenapa kok kalau ada apa-apa yang diperintah tuh si fulan? Kita kan juga mau, Kiai. Maka dua orang yang protes itu dipanggil sama kiainya, dan santri favoritnya kiai ini, santri tauladannya ini dipanggil juga. Dan tiga orang itu dikasih 1 ekor ayam, dikasih 1 pisau. Bapak Ibu tahu film sinetron judulnya Lorong Waktu tidak? Lorong Waktu. Jadul itu, yang main Deddy siapa? Bukan Deddy Corbuzier, Deddy Mizwar. Nah, kisahnya di situ, Pak. Apa kata kiainya? Tolong kamu sembelih ayam ini di tempat yang tak ada yang tahu. Sembelih di tempat yang tak ada yang tahu, tidak mungkin ada yang tahu. Berangkat semua. Santri pertama yang protes datang. Ayam sudah disembelih. Di mana kamu sembelih? Kata kiainya. Di rumah kosong. Ada rumah kosong, tidak ada yang menghuni bertahun-tahun, saya masuk tak sembelih di situ, Kiai. Gak ada yang tahu. Bagus. Orang kedua datang. Kok agak lama? Disembelih di mana? Tak sembelih di atas pohon, Kiai. Saya manjat, tak sembelih di atas. Aman, Kiai. Oh ya. Setelah agak lama, santri yang kesayangan Kiai ini datang. Kok ayamnya masih hidup? Pak Kiai, saya sudah kemanapun tempat yang tersembunyi, tidak ada tempat kecuali Allah Maha Tahu. Jadi ternyata inilah yang namanya ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Seorang hamba yang menyadari dimanapun dia berada, Allah Maha Tahu. Betul atau betul? Maka Bapak Ibu, ini baru satu sifat Allah, yaitu Allah Maha Tahu. Ya, jadi orang itu kalau sudah menyadari sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya, Asmaul Husna itu, maka hidupnya itu akan tenang, Bapak Ibu. Dan level kedua, kalau level yang pertama kan tadi dia mengingat Allah maka tenang, maka level kedua, asma Allah, nama-nama Allah itu dia terapkan dalam kehidupannya. Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang misalnya, maka dia tidak akan khawatir, karena dimanapun dia berada, Allah itu Maha Tahu dan Allah Maha memperhatikan. Sudah 1,5 menit menuju azan. Itu nggih Bapak Ibu, jangan khawatir, ini serinya berlanjut, jadi tidak selesai, akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu-ibu? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.